Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan untuk kita semua. Dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Fadil selaku dosen mata kuliah Ulumul Quran beserta teman-teman seiman dan seperjuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang qasas Al-Quran. Yang pertama, pengertian qasas Al-Quran. Secara bahasa, kata al-qasasu berarti mengikuti jejak atau mengungkapkan masa lalu. Al-qasas adalah bentuk masyhar dari qasasa yuqsusu qasasan, sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Quran. Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Quran Surah Al-Kahfi, Surah ke-18 ayat 46. Al-Qasas dalam Al-Quran sudah pasti tidak fiktif, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surah Ali Imran, Surah ketiga ayat 62. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran Surah Yusuf, Surah ke-12 ayat 111. Qasas Al-Quran adalah pemberitahuan mengenai ihwal umat yang telah lalu, nubuwat atau kenabian yang terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang telah, sedang, dan akan terjadi. Selanjutnya, pembagian qasas Al-Quran. Qasas Al-Quran dibagi menjadi 3, yaitu kisah para nabi terdahulu. Cerita ini mencakup dakwah mereka pada kaumnya, mukjizat mereka, sikap menentang para nabi, fase dakwah dan pengembangannya, balasan terhadap orang-orang kafir dan pendusta, seperti cerita Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kisah Al-Quran yang berkaitan dengan kejadian masa lalu, cerita tentang seseorang yang belum ditetapkan kenabiannya, seperti Tolut, Jalut, 2 putra Nabi Adam, Ahlul Kahfi, Zulkarnain, Asbabul Uhdud, Asbabul Fil, dan lainnya. Yang ketiga, kisah yang berkaitan dengan kejadian di masa lalu Rasulullah, seperti Perang Badar, Uhud, Perang Hunain, Perang Al-Ahzab, dan Surah Al-Ahzab, Hijrah, Al-Isra', dan sebagainya. Selanjutnya, kisah Israiliyat. Israiliyat secara etimologi merupakan bentuk jamak dari kata Israiliyah, isim atau kata benda yang dinisbatkan kepada Nabi Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Israiliyat secara terminologis pengaruh kebudayaan Yahudi dan Nasrani terhadap tafsir. Dalam pengertian yang luas, Az-Zahabi mengungkapkan 2 pengertian Israiliyat. Yang pertama, semua cerita lama yang termasuk ke dalam tafsir dan hadis yang bersumber dari Yahudi dan Nasrani atau selain keduanya. Yang kedua, cerita yang dimasukkan oleh musuh-musuh Islam, baik yang datang dari Yahudi atau dari sumber lainnya. Hal demikian itu lalu dimasukkan ke dalam tafsir dan hadis, walau cerita itu bukan cerita lama dan memang dibuat oleh musuh-musuh Islam yang sengaja ingin merusak akidah kaum muslimin. Selanjutnya, contoh qasas Al-Quran. Contoh-contoh kisah dalam Al-Quran.
Yang pertama, kisah iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 34. Yang kedua, kisah kaum Nabi Lut yang melakukan perbuatan homoseks. Quran Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 80. Yang ketiga, kisah istri Nabi Lut yang dibinasakan. Quran Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 83. Yang keempat, kisah Nabi Musa dengan tongkatnya. Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 60. Yang kelima, kisah percakapan Nabi Musa dengan Fir'aun. Quran Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 104. Yang keenam, kisah malaikat yang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Quran Surah Hud, surah ke-11 ayat 69 sampai dengan 76. Yang ketujuh, kisah Nabi Ibrahim menerima kelahiran Ishak. Quran Surah Hud, surah ke-11 ayat 71. Yang kedelapan, kisah orang Yahudi menyembah sapi. Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 51, 92, dan 93. Yang kesembilan, kisah Nabi Sulaiman menundukkan angin. Quran Surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 81. Yang terakhir, kisah percakapan Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Quran Surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 74. Oke, itu tadi sedikit penjelasan saya tentang Qasas Al-Quran. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangannya datang dari diri saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.